Yo, kita mulai aja. Terima kasih semuanya udah pada hadir di nobar Netflix One Piece Live Action. Kita bakal nayangin Mister K lah. Mister K bakal nayangin One Piece Live Action episode 1 sampai episode 3 yang dari Netflix tentunya. Semoga kalian enjoy dan Mister K mute dulu, Mister K mute. This is my first pirate score. From now on, it's all gonna be smooth sailing. Dan Oke, that's a fucking good, good. Aduh, gila, gila. Kaget loh Mister K loh. Ini bukan hanya berbeda ya, apa ya, jujur aja ya, episode 1 ini Mister K ngelihatnya bener-bener banyak hal berbeda. Dari manga ya, manga maupun anime, wong dasarnya dari manga aja ini bener-bener, apa ya, ya untuk secara story emang masih melekat, nggak keluar dari jalur sama sekali. Tapi untuk cerita, cerita yang ada pada filmnya, itu bener-bener, eee, sangat berbeda, Rek, sangat berbeda. Mister K ngerasain hal itu, beneran. Anjing, kalau kalian ingat-ingat ya, di anime maupun manga, nggak ada tuh ibaratnya Nami, Zoro, Luffy perang bareng, bahkan pergi bareng ya. Keluar dari apa ya, wilayahnya Morgan itu nggak ada. Adanya kita ketahui ya cuman Zoro sama Luffy doang, gitu loh. Jadi emang bener dari situ aja udah terjadi perbedaan dan perbedaannya tuh bener-bener wow. Dibuatnya eh Bahkan misalnya sempat bingung loh, "Loh ini kok agak berbeda dengan manga ya?" Ternyata dari menit awal, ya emang ada yang sama dengan manga, tapi secara keseluruhan poinnya emang naskahnya dibuat berbeda dari manga maupun anime, biar kita dapat sensasi baru. Mulai dari kayak masa lalu yang kita kan tahu kan, sebenarnya, Bandit Higuma ya, kalau kalian ingat di manga itu menghantam Shanks di kepala gitu aja, tapi di sini kagak, gitu aja. Mungkin karena apa ya, esensi harga diri seorang manusia sih. Karena kalau dipukul pakai Shanks dipukul Higuma di kepala pakai botol, itu nantinya malah kalau seandainya para krunya dalam segi live action ini, bereaksi ketawa, kan rasanya lucu gitu loh. Makanya kan dibikin Shanks, apa ya, ketika bertikai dengan Higuma, ya cuman mecahin botol, diserakin apa ya, botolnya ke lantai, itu misalnya ngelihatnya, "What? Langkah apa yang bakal dilakuin?" Ternyata emang Gila, 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 gila. Aduh. Bentar, bentar, santai aja misalnya seperti udah bilang ya, misalnya bakal break. Break intinya 10 menit sampai 15 menitan lah, sampai Mister K bicarain, bacotan Mister K yang nggak jelas ini sambil bacain komentar kalian yang aduh, jujur, ini kalau kalian mau ngelanjutin dari manga pun agak ya bisa secara story, tapi untuk secara isi ini bener-bener sangat berbeda, Rek, sangat berbeda, sangat berbeda. Sumpah Mister K aku itu. Banyak hal baru juga ditekanin di sini ya. Terus, komedinya komedinya dapat kok. Mister K akui komedinya beneran dapat, gitu aja. Episode 2 habis inilah. Jam 20.40 Mister K mulai episode 2 jadi tenang aja. Mister K lagi pengen ngobrolin terkait episode 1, oke? Episode 1 ini Mister K mau ngobrolin dulu, Rek. Aduh saking keselak, Rek. Saking Mister K itu gak gila gila gila. Oke lah mungkin di awal-awal kayak Gold Roger-nya Mister King ngerasa ya, ngerasa, kok karo Gold Roger-nya kayak gitu, kurang sreg aja. Tapi kalau dalam segi acting, ternyata ya, One Piece live action ini bener-bener fokus ke cara para aktornya dan aktris, cara mereka berinteraksinya tuh gimana, ya. Apakah mereka mendalami atau enggak. Ternyata Mister King ngelihatnya beneran ngedalamin apa yang mereka, apa ya, perankan, Rek. Beneran ini Mister King ngerasain hal itu. Bahkan Makino aja yang kita lihat, kok jauh nyebrangnya, maksudnya, perbedaannya sangat jauh, ini Makinonya mirip-miripnya di mana. Tapi sekali lagi kita apa ya, diingetin kembali lagi, this is live action gitu loh, ya. This is live action. Karena kalau udah live action, ya udah secara, eee,
ini beneran ngambil sudut pandang manusia pada umumnya, ya. Makanya kayak karakter Makino nggak dibikin terlalu menonjol di sini. Misalnya ngelihat juga emang kalau dibilang secara jujur ya emang nggak serk Makino pemerannya itu. Tapi kalau secara acting gila sih, misalnya akui. Bahkan nggak cuma Makino ya, semuanya hampir semuanya. Bahkan kita lihat lah, Netflix aja berani loh nampilin Lakiro dengan kulit yang ibaratnya berbeda dengan manga maupun anime. Di manga dan anime kan Lakiro kita ngelihatnya kan Lakiro itu gendut, gendut pol lah, gendut pol, ya kan? Terus kulitnya putih. Di sini dibuat berbeda, kan anjing emang. Pihak Netflix Studio dan emang ini membuat kita apa ya? Kaget lah, kaget, beneran kaget. Oke. Cuman komedinya aja sih yang kurang. Iya, komedi emang kurang bisa diakui. Tapi secara sisi, komedi udah sesuai kok dengan apa yang pernah terjadi di manga maupun anime. Itu tuh udah di apa ya, divisualisasikan di live action ini. Kalau kita berharap komedinya sama, itu karena dia agak bisa karena manga dan anime ketika kita nampilin komedi ya, Luffy tuh bisa melakukan hal-hal yang konyol yang emang di dunia anime dan manga itu kebantu. Di sini nggak bisa, kita harus memainkan komedi yang benar-benar emang realistis dan mengandalkan situasi yang ada di live action, gitu aja. Nami terlalu bulat, terus Naminya tuh harus kayak gimana, kan nggak bisa gitu aja. Kalian berharap Naminya kayak cosplay gitu aja, ya enggak lah, Cosplay itu walaupun kita akui cosplay-cosplay banyak yang katakanlah bisa mendekati Nami atau gimana, tapi dalam segi acting itu berbeda, beneran berbeda, Segi acting itu kita harus apa katakanlah ya, para aktor dan aktrisnya itu udah mencurahkan hati mereka sedetail itu loh. Bahkan yang patut misalnya apresiasi selanjutnya adalah kevulgaran. Kevulgaran yang ditampilkan oleh One Piece live action ini bener-bener gokil, Kalian lihatlah, kalian ingat kan pertarungan ketika Zoro pertama kali dikenalkan di sini kan, ya, di Pulau Sixes ya kalau nggak salah ya. Zoro kan ngelawan Mr. Seven tuh, dan Mr. K nggak nyangka kalau Zoro tuh bakal belah tubuh Mr. Seven jadi dua, dan Mr. K pun ngelihat ada organ-organ dalam yang kepotong dari Mr. Seven. Dan ini, what the fuck? Dan ternyata emang bakal, apa ya, ngambil set vulgar. Ini kan malah makin jadi menarik ya. Seandainya One Piece Season 1 ini sukses, ke depannya lah. Apalagi ketika di Alabasta itu tuh gila-gilaan sih. Kevulgaran itu bakal terjadi di mana-mana Alabasta. Kita bakal melihat Opai Nami yang ditampilkan oleh Bon Clay ya kan. Kita juga bakal ngelihat kekejaman krokodil kayak gimana. Semoga aja nih. Karena kalau dari episode 1 nih, misalnya menilai dari episode 1 puas lah. Puas banget dan walau ada beberapa yang emang misalnya kurang serk di bagian kayak penokoh-penokohannya mulai kayak katakanlah Makino ya kan, Makino kok nggak pas ya kan. Terus bagian Luffy kecilnya kok kayak gitu dan beberapa krunya Shanks dari band Backman aja kok enggak. Tapi kalau kita ngelihat misalnya sendiri ya, ngelihat dari segi acting mereka, misalnya Hakue gila. Gila, pendalaman karakternya ini bukan muji-muji, ini beneran Mister K ngomongin apa adanya, Mister K enjoy aja. Nggak kerasa kan sejam gitu loh. Ini Zoro gila sih, Zoro mendalami Jing. Motong Mister Seven. Aduh. Bogat ya, Bogat juga keren. Gapnya juga, waduh gapnya gila sih. Kita kan nggak ngelihat chapter 1 mana ada di manga anime ada Gap, nggak ada, Gap itu dikenalin lumayan jauh dari chapter manga maupun animenya, episode animenya. Di live action ini Gap udah ditampilin bahkan di awal-awal. Awal-awal apa ya, episode menit-menit awal udah ditampilin Gap bersama Roger. Dan emang settingnya udah pas kayak Roger apa ya, Gap kan ngingatin Roger gitu aja karena ada ini pun nggak apa ya, melewati apa yang terjadi di manga karena emang beneran seperti itu gitu loh. Jadi ada persahabatan yang dialami oleh Gap dan Roger dan ini disampaikan secara berbeda di live action dengan sangat apik lah. Bungkusnya misalnya kayak patut, aduh, gokil gitu. Dan CGI-nya parah, CGI-nya parah, tapi kita habis ini lihat lah ya. 3 menit lagi lah, 3 menit lagi Mister K bakal mulai episode 2-nya. Kalian enjoy, simak ya kan. Sambil 10 menit di
20-40 Mister K mulai lagi. Intinya Mister K bilang kan, sekitaran kayak gitu bahkan bisa lebih rendah. Karena apa yang Mister K obrolin tuh ya, terkait episode 1 ini secara, apa ya, secara total lah, Mister K bisa kalau dari, 10 angka ya, Mister K bisa memberikan 8,5, nggak sampai 9 karena emang jujur aja, Mister K kurang sreg di bagian-bagian yang agak miss Mister K ngelihatnya. Miss dalam arti bukan karena nggak mirip ya, tapi kok diambil yang berbeda gitu loh, mulai dari Makino, Ben Beckman, Lakiro, ya kan? Itu ngambilnya agak berbeda. Jadi, ya nggak apa-apa lah masalah itu, toh acting mereka juga bagus. Makanya misalnya memberikan 8,5. Ya, cara fair ini, tanpa misalnya membawa nama sebagai fans fanbase gitu aja, oke? Malah kalau mirip jadi gak seru. Iya iya iya, misalnya aku nggak mirip malah nggak seru. Cuman yang jadi problem itu kenapa nggak dicari yang agak mirip, karena kalau kita lihat yang casting-nya kan harusnya, diambil yang, agak-agak lah menyerupai. Kalau Makino, ya Makino diambilnya jangan terlalu nyebrang lah, tapi it's fine lah, misalnya akui it's no problem bagian itu. Toh itu bagian visual, nggak pantas misalkan nilai secara ibaratnya secara total di film nggak pantas. Karena acting mereka pun udah ditunjukin, it's fine. Bahkan Higumanya aja misalnya kaget, gila Higuma kok bisa gitu kayak gini loh. Bagi sisi konyolnya hilang malah kelihatan serem. Nah, ini bagi yang bilang bagi sisi konyolnya hilang. Please, please, apa yang ada di referensi manga chapter awal, begitu sungguh amat menyeramkan. Begitu sungguh amat menyeramkan. Tanya aja orang-orang yang nonton di sini. Tapi kalau kalian nggak ngikutin manga atau anime ya wajar kalian bilang seperti itu. Tapi ya nggak wajar juga ya. Kalian bilang ibaratnya bagi feel konyolnya hilang. Nah, hilangnya di mana? Karena chapter-chapter awal itu bagi beneran super super duper badass gitu aja. Layaknya Joker. Bahkan ketika kita menonton bagi pertama kali ya, kita ngelihatnya tuh Joker gitu aja. Makanya Anda bilang bagi konyol itu karena Anda nontonnya bagi mungkin dari episode Impel Down gitu aja. Ya, bagi awal emang serem Mas, sumpah serem. Coba baca manganya gitu aja. Tapi ya Anda bilang ibaratnya nggak ngikutin anime manga yang salah. Anda tahu bagi konyol kan berarti kan taunya emang udah tahu ngikutin gitu aja. Bagi dia awal manga anime serem. Makanya kalau ada TikTok bagi kok konyol. Misalnya siap terjun di TikTok, ngata-ngatain orang goblok gitu. Beneran. Oke, so udah. Mas Morris tutup lagi, kita lanjut episode 2. Semoga Ise masih standby untuk ngerekam ya, karena misalnya butuh untuk bahan, kalian ini masuk YouTube itu aja, tenang aja. So, kita lanjut lagi episode 2 tapi misalnya minum dulu lah ya. Matiin live chat-nya Mas Morris, monggo. Waktu play open mic aja Mister K, emang boleh? Oke, waktu play open mic aja, tapi Mister K banyakan diem. Mister K masalahnya batuk, Rek, takutnya ngeganggu gitu aja. Jadi Mister K mute aja lah, mute aja. Kalau nggak batuk mungkin Mister K bisa open suara gitu aja, sayangnya Mister K batuk. So, kita lanjut aja, Mister K mute suara Mister K, kita lanjut episode 2. Yang penting Mister K udah rekaman lah ya, udah direkam sama si Ise ya, kalau nggak direkam awas aja gitu ya. Udah nonton 2 episode dan I have fun with it. Yes, I have fun with it. Buka sebentar Mas Morris, 2145 kita lanjut lagi nanti. Wow, Mister K bakal ngomongin masalah episode 2 ini. Lagi-lagi emang Netflix nunjukin apa ya, konsistensinya terhadap banyak hal yang berbeda dari manga dan animenya. Dan, sekarang Mister K ngetahui, ya mungkin karena emang harusnya itu Witeng Tresno jalaran Sengoku Lino, walaupun emang Makino tampil di sini lagi ya, yang Mister K emang kurang sreknya mungkin karena kita kan ngelihat kalau di anime manga kan ditampilin Makino itu cantik, beauty gitu loh. Kenapa di film live action agak kurang gitu aja. Tapi setelah kita ngelihat cara Makino aktingnya, gila, bisa kita salut. Nggak cuma Makino doang. Almost apa ya, semua lah, semua yang
Semua semua aktor dan aktrisnya bener-bener keren, Rek. Beneran keren. Ya, terus di episode kedua kali ini ngambil arc pertama kali bagi ketemu dengan Luffy. Patut disayangkan memang kita nggak melihat Richie. Misalnya berpikir Richie bakal ada si singa. Misalnya kan penasaran cara nampilin CGI si Richie tuh kayak gimana ya. Ternyata apa ya, nggak ditampilin gitu aja. Beneran nggak ditampilin si Richie-nya. Wow. Mas Morris kayaknya lagi bergire. Makanya dia gak buka chatnya, tapi gak masalah. Mister G mau ngobrolin masalah episode 2 ini bagi Mister G sekarang udah apa ya? Flashbacknya udah ditutup. Shanks sudah gak bakal hadir lagi kayaknya ini ya. Karena kita kan udah ditunjukin kalau berhentinya kalau di manga anime itu berhentinya momen Shanks bakal kita ketemu sangat lama lagi. Ya kan, emang berhenti ketika Shanks ngasih topi jeraminya ke Luffy. Dan ini udah ditampilin di episode 2. Gitu aja, udah ditampilin di episode 2. Dan udah clear gitu aja. Terasa 1 jam memang kerasa kurang sebenarnya. Tapi emang cara Netflix ngerangkum 1 jam itu supaya bisa apa ya? Menuhin seluruh arc is Blue. Itu gila sih. Bener gini, takjub lah. Takjub, takjub. Ini Mas Morris harus dihubungi nih. Karena misalnya butuh interaksi dari kalian. Mas, buka. Lupa ini. Tapi kan misalnya udah join tadi motion image. Ah, sabar Mas Morris masih Mister K panggil. Sesuai lah ya, 10 menit break, kita santai dulu, minum, makanan dimakan. Jujur, emang kenapa gak ada Richie yang Mister K bingung ini tuh Richie-nya kemana gitu aja. Apakah mungkin Netflix ngambil sisi karena kalau ada Richie kan bakal banyak hal lucu yang tampil kan. Karena kalau kita ngelihat di manganya kan banyak kelucuan yang terjadi sebenarnya. Cuman itu dipersingkat dan dibikin lebih dark sih, lebih dark dan lebih gore lah gitu aja. Oke, terus yang bilang ibaratnya bagi konyol atau gimana, ya konyolnya tuh di momen-momen ini doang, gitu aja. Maksudnya konyolnya setelah inilah, bukan maksudnya, maaf ya, misalnya keliru. Bagi itu awal-awal pertemuan dengan Luffy bener-bener sangat amat kejem, Rek. Sangat lah, kejemnya itu luar biasa. Sabar, 5 menit lagi Mister K buka, dan Mas Morris masih belum buka. Andai Mister K tahu caranya buka chat, Mister K buka deh. Tapi administratornya yang anu, yang tahu. Kalian pasti gatel kan ngechat kayak gimana kan? Dimakan dulu makanannya, Mister K juga gak bisa ngeliat interaksi ini. Aduh, Mas Morris malah pergi nih. Padahal tinggal episode terakhir, besok kita lanjut lagi. Ini episode terakhir yang Mister K bakal nemanin kalian. Ngelanjutannya ya besok, Rek, gitu aja. Episode 3 ini membutuhkan kapal layak pakai. Oh, ini langsung ketemu Usop ya? Usop. Mana ini Mas Morris? Mas, kamu di mana? Jadi misalnya kita tuh butuh respon gitu aja. Karena ini nonton bukan nge-breakdown, kalau breakdown misalnya udah punya datanya gitu aja. Ini kan mengandalkan memori yang ada di Mister K ketika misalnya nonton episode 2. Jadi kalau nggak ada interaksi agak susah gitu aja. Masa Mister K restory ulang dari awal gitu aja. Tuh, pada pada menjerit kalian. Mencet-mencet emoticon yang ada di Discord. Sabar, Mister K udah DM Mas Morris. Ya, semoga aja dia langsung atensi, jadi kita bisa langsung gas lagi. Gitu aja, padahal cuma 4 menit loh istirahat Mister K gitu loh. 10 menit sih ya, 10 menit. Sadar 2145 sambil nunggu open chat ini dibuka. Kalau nggak dibuka ya legowo rek. Berarti Mas Morrisnya lagi sibuk gitu aja.
Mister K bermain Instagram aja lah. Instagram udah ada yang anu apa belum ya? Atau satu orang ada yang mau ngobrol, Mister K tarik Mister K tarik, satu orang aja. Angkat tangannya, Mister K tarik ke atas untuk ngobrolin selama 3 menit, 5 menit doang, terkait episode 2 ini. Satu orang angkat tangan, Mister K milih ya. Angkat tangan aja, gak masalah Mister K. I need interaction gitu aja. Karena Mas Morris kayaknya lagi sibuk, Rek. Dia belum buka chat Mister K juga. Check-in mana sih? Show request. Oh, gak kelihatan nih. Oh, yakin ini kalian gak ada yang mau angkat tangan ngobrol, ngungkapin gitu aja. Kenapa malu gitu aja? Biasa juga malu-maluin kok. More mana ya? Cara nampilin more ya? Mas Morris pergi ini dia. Mas, ya mungkin cari makan kali ya. Ya udahlah. Mungkin ginilah kalau Mister K apa ya, gaptek gini ya, maafin Re. Maafin Mister K juga ini aja. Bentar, kita kembali lagi ke motion image. Oke. Kita lanjutin aja ya kali ya. Mas Morris kalian buka open chat dan kalian kayaknya malu-malu kucing mau ngobrol sama Mister G. Gitu aja. So, langsung ini adalah episode terakhir. Besok Mister K lanjutin lagi, terserah berapapun yang menonton, tapi yang jelas this is the last episode for this day gitu aja. Karena nggak mungkin kan langsung tabrak 8 jam langsung full, gila kali kalian. Kalian puas Mister K sing mumet karena Mister K harus record juga, record untuk konten yang lain ya. Oke? So, let's go episode 3, episode terakhir. Habis ini kita ngobrol. Gitu aja. Ngobrolnya full tentunya di Mister K temanin lah, nanti setengah jam, sejam di YouTube masih bisa gitu aja. So, let's go. Here we go, episode 3 One Piece live action. Enjoy the show. See you. And done, done. Mister K udah stop streaming, ya kan? Oh, buat stream dong, stop serius screen. Oke. Gila. Aduh speechless Mister K. Speechless-nya karena story yang dibuat itu bener-bener apa ya? Bener-bener berbeda dari apa yang ada di manga. Anjing kok bisa gitu ya? Bahkan ada Denen Mushi yang mirip seperti TWS gitu loh. Hah? Netflix bisa berpikiran seperti itu, Bre. Seperti itu. Aduh. Lanjutlah, gak bisa Mister K. Besok Mister K lanjutin, jadi slow santuy. Atau kalian download sendiri aja gak apa-apa. Cuman kan kalau mau ngikutin hype-nya bareng Mister K, ketika Mister K bilang, ya kayak ngebosenin. Ya jujur emang agak ada part-part yang ibaratnya mungkin kalau kita otaknya selalu terpikiran action dan action ya. Ya, itu ya pasti ngerasa kok di episode 3 ini malah lebih banyak dramanya. Ya karena kalau kita lihat One Piece itu esensinya bukan cuma di pertarungan doang, tapi drama yang terjadi, politik yang terjadi, ya kan? Apa ya? Emosional yang terjadi dalam One Piece itu benar-benar tersampaikan di Netflix ini dengan baik. Padahal kalau kita lihat durasinya itu cuma sedikit, sejam dan bahkan ada yang di bawah sejam gitu loh. Tapi bisa tersampaikan dengan sangat baik. Walau emang kesannya agak terburu-buru tapi nangkep lah. Secara pasti makanya kan mungkin apa yang dibilang Arthur, para pembaca manganya bakal seneng ketika ngelihat live action dan ternyata mungkin maksudnya seperti ini, Rek. Karena apa yang ditampilkan di Netflix banyak banget ya yang ibaratnya yang berbeda dari manga dan Mister K agak kaget gitu. Wah, kayaknya ya setelah 3 episode Mister K berani garansi ini bakal sukses sih, sukses, beneran Rek. Ingat ini baru Is Blue loh.
Bayangin Is Blue aja udah apa ya, cara adaptasinya sebagus ini. Karena kalau kita lihat Is Blue, kalian mau tahu ya, Is Blue itu pemakan buah iblisnya baru sedikit doang yang dikenalin, Rek. Beneran. Setelah arc Is Blue, itu mulai agak banyak. Tapi mulai gila lagi nanti di Alabasta. Di Alabasta itu pertarungan antara pemilik buah iblis. Jadi semoga aja di season 2-nya bisa sampai di Alabasta. Bisa sampai nggak ya? Kayaknya enggak sih. Season 2-nya kan kalau kita lihat season 1 8 episode, season 2 8 episode. Tapi gila. Dan kalian yang mau Mister Cake agak kaget-kaget ya. Episode 3 ini nampilin suara Arlong yang what? Ini beneran suara Arlong bahasa Inggris aja emang gini loh. Arlong itu emang suaranya harus gagah, dalam, dan kerasa kayak apa ya, dominasi dari suaranya, dan itu tersampaikan dengan baik di Arlong yang ini. Misalnya sampai lupa kalau ibaratnya tampilan Arlongnya itu kurang apa ya, pundaknya kurang gede, tingginya kurang gede. Misalnya ngelupain hal itu ketika misalnya denger sendiri suara Arlongnya. Anjing Arlongnya cowok, ngono. Suaranya Arlong berat banget. Besok unmute dulu Mister. Kayak buat yang nggak ada mana unmute dulu. Yang nggak ada itu kalian kalau Mister kayak kedengeran gitu aja. Oh, bentar. Suara Arlong serem. Ada suara Mister nggak kedengeran kah? Halo, tes suara. Plotnya Barbar ini vulgar banget dan kita bakal nantiin season 2. Misalnya percaya kalau ini sukses sih, misalnya anggap sukses lah. 3 episode aja misalnya berani ngerating 9. 9 ya. Dari segi untuk storyline, tapi kalau untuk visual misalnya nilai secara 7,5 lah. Visual secara mirip ya, kemiripan dengan anime manga dan jelas itu misalnya yang nilainya secara anime manga. Jadi kan kalian kan apa ya, pengennya kan misalnya harus fair kan, misalnya fair. Sebagai fans One Piece kita harus nilai kemiripannya dengan anime manga, misalkan nilainya ya 7,5 gitu aja. Tapi kalau untuk secara semuanya dari segi visual sebagai penikmat film dan sebagai fans One Piece yang emang ngikutin manganya, terus disuguhi One Piece live action ini kayak gini ya, 3 episode misalkan berani bilang 9 poinnya. Mulai backsoundnya, bahkan kalau kita flashback ya, episode 1 ya, apa ya, episode 1 itu misalnya kaget Bing Sake ada lagunya, anjing. Netflix tuh sampai segitunya ngasih detail loh. Detail Bing Sake ketika di neng 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 Mister K ini kan seolah-olah ngasih tahu ke kita kalau emang harta karun One Piece itu beneran ada 3, yaitu sake, lirik lagu Bing Sake, dan Tone Dial Memory alias dial yang bisa menceritakan seluruh kisahnya dari Joy Boy. Kita bakal nantikan hal itu. Gila. Oke, besok lanjut lagi. Bisa kayak fun dengan kalian ya. Thank you juga Mas Mori sudah nyediain room untuk komunitas One Piece ini. Walaupun kalian lihat Misteri udah bilang kan, bakal itu nanti apa ya, betah nggak betah. Karena bukan masalah mereka nggak suka live action ya. Tadi kan awalnya 1.200 turun sampai yang ibaratnya stagnan, kalian 500 orang ya. Bener-bener betah 3 jam karena emang wajar sih, nggak gampang untuk mempertahankan orang-orang dalam ibaratnya tetap terhibur gitu aja. Besok nanti diatur sama Mas Morris mungkin jam 19.30 atau jam 8. Ya misalnya nggak tahu, yang jelas insya Allah jam 19.30 lah. Oke. So, misalnya kayak akhiri untuk nobar Discord kali ini, misalnya mau lanjut di YouTube ya. Nemenin warga-warga YouTube yang apa ya? Kasihan mereka pada teriak-teriak, misalnya mana nih? Butuh bacotan misalnya ini. So, see you soon in YouTube. Misalnya paling live di YouTube paling setengah jam sejam aja ya, Re. Yang jelas bahas masalah 3 episode ini doang, oke? So, thank you BTW untuk warga Discord. Thank you semuanya. Besok kita jumpa lagi di 3 episode selanjutnya, episode 4, 5, 6. Oke? See you. Thank you.